MS Channel mengkaji, mengedukasi, mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di MS Channel dalam kajian tentang hakikat hidup dan mati. Kita sudah membahas persoalan hakikat hidup dan mati ini sudah 3 kali sesi atau 3 kali pertemuan. Maka pada pertemuan yang keempat ini kita masih fokus pembahasan tentang kematian yang kedua. Ya, kita sudah mengkaji kematian yang pertama, kemudian kita sudah mengkaji tentang hidup yang pertama, ya, hidup di dunia ini, ya. Kemudian kita kemarin sudah mengkaji kematian yang kedua, dan sekarang masih kita kaji kematian yang kedua. Kita akan mengkaji kematian yang kedua. Saat ini kita akan fokus membahas tentang suatu kejadian ketika orang itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israil, atau lebih tepat dikenal dengan istilah sakaratul maut. Sakaratul maut adalah suatu keadaan di mana orang itu sudah menjelang kematian. Saat orang yang mau dipanggil oleh Allah, orang yang mau dijemput oleh malaikat Israil ini, ya, mengalami situasi di mana dia mengalami suatu peristiwa dicabutnya nyawa, ya, merasakan betapa dahsyatnya sakaratul maut itu. Namun kita tidak usah khawatir, karena proses dicabutnya nyawa seorang hamba ini, ya, ada yang dicabut dengan keras, kasar, ada pula yang dicabut dengan lemah lembut. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kencang, dengan keras, dan demi malaikat, ya, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dari 2 ayat ini kita bisa mengambil konklusi bahwa ada kalanya malaikat Israil itu mencabut nyawa hamba Allah ini, mencabut nyawa manusia itu dengan kasar, dengan keras, sehingga menimbulkan efek sakit dan teramat sakit. Namun ada kalanya malaikat Israil itu mencabut nyawa hamba Allah dengan lemah lembut sehingga tidak terasa sakit. Nah, ini yang kenyataan yang harus kita pahami. Dan harus kita pahami pula, mengapa orang sakit ketika sakaratul maut dan mengapa tidak? Tentu ini berasbab. Di mana asbabnya? Yaitu amal perbuatannya ketika di dunia. Maka mari saudaraku sekalian, kita ingatkan kembali. Mari kita perbaiki amal kita. Mari kita berupaya untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki hati kita. Kita kembali kepada Allah, kita pulang ke kampung akhirat kita ini dengan hati yang bersih atau qalbun salim, sehingga kita tidak merasakan beratnya sakaratul maut. Digambarkan dalam suatu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan betapa dahsyatnya sakaratul maut itu. Bahwasanya menurut beliau, sakaratul maut itu sama pedihnya dengan 300 tusukan pedang. Bayangkan, sekucur tubuh kita ini, ya, seperti ditusuk, ya, 300 pedang. Alangkah dahsyatnya, alangkah sakitnya. Sehingga bisa jadi orang yang mengalami beratnya sakaratul maut itu
merasakan betapa ya kulitnya ini seperti dikuliti, merasakan suatu kepedihan yang luar biasa. Itu ketika dia mengalami beratnya sakaratul maut. Ditambahkan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyampaikan bahwasanya 1000 pukulan pedang di medan peperangan itu lebih ringan daripada seorang yang mengalami beratnya sakaratul maut dan dia meninggal di atas kasur. Ya, jadi orang yang meninggal di atas kasur itu jangan dibayangkan lebih enak daripada orang yang wafat jalan Allah. Ikhwan filah rahimani wa rahimakumullah. Jangan dibayangkan ya, orang ya yang mati di atas kasur itu ya lebih ringan ya daripada orang yang mati dalam suatu peperangan ya, atau suatu pembelaan terhadap kebenaran. Ikhwan filah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Di dalam dua keterangan, yang pertama dari sabda Rasulullah, yang kemudian yang kedua dari penjelasan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah tadi, menggambarkan bahwa sakaratul maut itu berat. Maka marilah kita berfastabiqul khairat, mari kita perbaiki diri kita, mari kita bersihkan hati kita, sehingga kita ketika sudah tiba waktunya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengalami beratnya sakaratul maut itu. Kita berharap nanti ketika kita sudah tiba waktunya kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan suatu hal yang ringan. Maka marilah kita perbaiki. Dan kita bersyukur lagi ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diseru dengan panggilan yang manis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho lagi diridhoi. Jadi orang yang meninggal dengan cara yang sangat lembut, orang yang tidak merasakan beratnya sakaratul maut karena bersihnya hatinya, karena baiknya amalnya, maka dia akan meninggal dalam keadaan radiyatan mardiyah, hatinya ridho, puas dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Dia puas karena dia sudah banyak berbuat, banyak beramal, dia sudah jalankan segenap perintah Allah, dia sudah baik kepada sesama manusia, dia sudah menolong orang tanpa membeda-bedakannya, menolong, membantu sesama, dia berpegang teguh pada sabda Rasulullah, ya, khairukum man anfa'ukum linnas, ya, atau bisa dikatakan khairunas man anfa'uhum linnas. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, man orang, anfa'ukum, yang paling bermanfaat di antara kalian, linnas, bagi orang lain. Ya, jadi semakin banyak kita bermanfaat pada orang lain, semakin banyak kita menolong orang, semakin banyak kita membantu orang, maka insya Allah itu akan memperingan beban kita ketika menghadapi sakaratul maut. Akhirnya saya mengajak kepada ikhwan filah semua, muslimin wal muslimat dimanapun berada, marilah kita jalankan segenap perintah Allah. Marilah kita bersihkan hati kita ini. Kita bersihkan hati kita ini dari debu-debu, dengki, iri, dan lain sebagainya. Hati kita bening, hati kita bersih, insya Allah kita akan diringankan bebannya ketika sakaratul maut. Kita semua akan mengalami, saudaraku, sakaratul maut itu. Kita semua pasti akan mengalaminya. Maka sekarang sebelum itu terjadi, mari kita persiapkan diri kita. Kita bersihkan hati kita, sehingga nanti kita akan mengalami kematian yang ringan, bukan suatu kematian yang berat, teramat berat, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah seperti 300 pukulan pedang, atau sebagaimana yang digambarkan oleh Ali, ya, lebih berat daripada 1000 pukulan pedang di medan pertempuran. Demikian ikhwan filah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini, dan nanti akan kita lanjutkan
pada sesi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang kehidupan yang kedua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita ya, pada kesempatan yang akan datang, masih seputar hakikat hidup dan mati, karena memang dalam beberapa sesi ini kita fokus membahas tentang hakikat hidup dan mati supaya kita bisa memahaminya dan mengambil hikmahnya. Kita sudah membahas kematian yang pertama, kehidupan yang pertama, kemudian sekarang kita 2 sesi ini membahas tentang kematian yang kedua. Dan pada pertemuan yang berikutnya kita akan mengkaji lebih mendalam lagi tentang kehidupan yang kedua. Kehidupan yang pertama sekarang sudah kita lalui, kehidupan yang kedua yang kita belum lalui, maka kita perlu mempersiapkannya, memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita. Demikian, nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.